Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hamidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2441104020036. Di sini saya akan buat video sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan membahas pengertian dari usul fikih secara bahasa maupun istilah, secara perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Pengertian usul fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata usul dalam bahasa Arab berarti dasar atau fondasi, sedangkan kata fikih itu berarti pemahaman atau pengetahuan. Nah, jadi secara bahasa, usul fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman atau fondasi pengetahuan. Secara istilah, adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar dan metode-metode untuk memahami dan mengambil hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara untuk memahami dan mengambil hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya yang sah. Sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Pada periode Nabi Muhammad SAW, usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa ini perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Mustafa Said Al-Khain itu memberikan argumentasi bahwa usul fikih ada sebelum fikih. Alasannya adalah bahwa usul fikih ini merupakan fondasi, sedangkan fikih itu merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Nah, karena itulah tentu usul fikih ini ada mendahului fikih. Nah, kesimpulannya itu tentu harus ada usul fikih terlebih dahulu sebelum adanya fikih. Yang kedua, pada periode sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih ini yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal pada saat ini. Nah, pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat ini telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah, masalah mursalah, bila mana hukum suatu masalah itu ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertama ini, khalifah itu biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama untuk persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Nah, keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Nah, momentum lahirnya ijma sahabat ini yang di kemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa diterima. Pada periode mutaqaddimin, tabi'in, dan tabi'in, masa tabi'in ini banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya, ulama fikih Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar-ra'yu dalam setiap kasus yang dihadapi mereka sendiri. Mereka mencari ilat sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan yang sudah ada. Pada masa yang sudah ada nasnya tadi ya, masa tabi'in, yang pertama ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pada periode mutaakhirin atau generasi para murid Imam Madhab, awal perkembangan ilmu usul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid yang dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i dengan metode pembukuan usul fikihnya Ar-Risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing madhab sebagai penerus madhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori madhabnya, bahwa mereka mempunyai metode usul fikih sendiri. Perkembangan ini tuh terus berlanjut baik dari golongan ahlu ra'i sampai golongan ahlu hadis sampai pada masa ulama mutaakhirin. Sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam pertama ada Al-Quran. Secara bahasa, kata Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a
yang berarti pembaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa kata Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya yaitu berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Nah, hukum-hukum yang dikandung Al-Quran itu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu ada akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Nah, akidah ini mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan lain-lain. Nah, masalah-masalah ini itu dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqaid, atau ilmu kalam yang disebut teologi. Nah, akhlak itu membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Yang kedua itu ada as-sunnah. Secara bahasa berarti jalan yang biasa dilalui. Menurut istilah fuqaha, sunnah adalah suatu amalan yang diterima dari Nabi yang bukan wajib. Menurut istilah muhadditsin, sunnah ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi, baik yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum maupun hikmat. Sedangkan menurut istilah usuliyah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan ataupun perbuatan dan penetapan. Nah, dalam hal ini sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga itu ada ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Menurut Muhammad Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa ijma sah dijadikan sebagai dalil hukum. Menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahra, ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Terus ada rukun ijma. Rukun ijma ada 5, yaitu ada keberadaan sejumlah ulama yang hidup sejaman dengan peristiwa yang diijmakan. Kedua, ada kesepakatan seluruh mujtahid dari berbagai penjuru dunia pada masa terjadinya peristiwa. Yang ketiga, ada penyampaian pendapat dari masing-masing mujtahid sebelum terjadi kesepakatan. Yang keempat, ada hukum yang disepakati adalah hukum syara. Yang kelima, ada kesepakatan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keempat itu ada kias. Kias adalah dalil keempat yang disepakati adalah kias atau analogi. Kias menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya yang sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ila mujtahid keduanya. Terus qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun qiyas ini dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis atau ilat dari rumusan hukum itu, dan setelah itu diteliti pula keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah. Nah, kalau ada kebenaran dan kesamaan ilatnya, maka keras dugaannya bahwa hukumannya itu juga sama. Nah, begitulah juga yang dilakukan pada setiap praktik qiyas. Nah, rukun qiyas ini baru dianggap sah bila mana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas itu ada 4, yaitu pertama ada asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu, yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Al-asal disebut juga al-maqis alaih, tempat mengkiaskan sesuatu. Misalnya khamar yang ditegaskan haramnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Terus yang kedua itu adanya hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u atau cabang dengan jalan qiyas, misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Quran. Terus yang ketiga adanya cabang far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah ataupun ijma, yang hendak ditemukan hukumnya ini melalui qiyas. Terus yang keempat adalah ilat. Rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas karena berdasarkan ilat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus dapat dikembangkan pula, ilat menurut bahasa ini berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan.
Misalnya sebuah penyakit disebut ilat karena sifatnya ini mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat dan mursalah berarti lepas. Jadi maslahah mursalah menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf itu berarti sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia itu disebut maslahah mursalah atau maslahah yang lepas dari dalil secara khusus. Terus ada pula macam-macam maslahah. Macam-macam maslahah yaitu ada memperjelas pengertian maslahah mursalah itu. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa macam-macam maslahah mursalah itu ada satu, maslahah al-muta'barah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya, ketentuan hukum untuk merealisasikannya, dan misalnya itu diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, dan diwajibkan hukumnya kisos untuk menjaga kelestarian jiwa. Terus ada pula ancaman hukuman atas peminuman khamar untuk memelihara akal. Yang kedua ada al-maslahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Yang ketiga ada al-maslahah al-mursalah, dan maslahat macam ini itu terdapat dalam masalah-masalah amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analoginya. Contohnya itu peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, yang peraturan itu seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta. Syarat-syarat maslahah mursalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah mursalah, yaitu yang pertama, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, baik berupa dugaan belaka, dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Terus dua itu ada sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Terus yang ketiga yaitu ada sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah, ataupun bertentangan dengan ijma. Maqasid asyariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ataupun kebaikan dan menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun sejarah pemikiran maqasid asyariah, yaitu maqasid asyariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dan pemikiran ini berkembang melalui beberapa fase. Yang pertama itu ada masa Rasulullah dan masa sahabat. Nah, praktik maqasid asyariah ini sudah tampak meskipun belum diformulasikan secara teoritis. Hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat. Adapun pada masa tabi'in dan imam mazhab, ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mulai menggunakan konsep maslahat dalam ijtihad, meskipun belum disebut maqasid. Udah situ Imam Al-Ghazali pertama kali merumuskan 5 tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia juga membagi kemaslahatan menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Oke. Setelah itu ada Imam Al-Syatibi mengembangkan maqasid sebagai teori hukum yang sistematis. Dalam kitab Al-Muwafaqat menjadikannya dasar utama dalam ijtihad. Terus ada era modern. Ulama seperti Ibnu Ashur dan Yusuf Al-Qaradawi memperluas maqasid ke isu-isu kontemporer seperti HAM, keadilan, sosial, dan ekonomi. Adapun periodisasi pada periode Rasulullah SAW, dasar ilmu maqasid ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Seperti hukum bersumber dari wahyu dan ijtihad Nabi, prinsip utama
kemudahan, keringanan, bertahap, kemaslahatan. Terus adapun periode sahabat, yaitu dimulai pasca wafatnya Nabi, dan fatwa diberikan melalui ijma dan ijtihad. Kaidah utama maslahat, qiyas, sad ad-dari'ah. Periode tabi'in, atba' tabi'in, yaitu ada fikih disesuaikan dengan realitas sosial, munculnya tokoh-tokoh, hukum tradisional, dan rasional. Contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan adalah ilmu yang mempelajari kaidah dan metode pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran dan hadis, serta menerapkan hukum tersebut pada masalah-masalah baru dalam kehidupan. Contohnya, kegunaan memahami usul fikih dalam fitnah sehari-hari. Yang pertama itu ada menyelesaikan masalah kekinian. Usul fikih ini membantu umat Islam menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti hukum transaksi digital, penggunaan teknologi baru, ataupun isu lingkungan hidup. Contohnya dalam menghadapi masalah pemborosan sumber daya ataupun penebangan pohon sembarangan. Usul fikih ini memberikan landasan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti larangan merusak lingkungan dan anjuran untuk menjaga kemaslahatan umum. Yang kedua itu ada memahami dan menerapkan kaidah hukum Islam, yaitu dengan memahami usul fikih, seorang dapat mengetahui dasar-dasar pengambilan hukum seperti qiyas, istisan ataupun istishab. Terus sehingga mampu menilai dan memilih pendapat ulama yang paling kuat dan sesuai dengan konteks masyarakat. Terus misalnya itu dalam situasi darurat di mana air sulit didapatkan, usul fikih mengajarkan prinsip mencegah kesulitan atau dafu al-haraj, sehingga diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.